Jadi gini Pak Bupati, aku merasa bang rakyat kita nih ada masalah-masalah jati diri kita yang ditinggal Pak Bupati. Yang pertama yang kurasakan adalah bahwa sifat jujur orang kita ini raga-raga payah nyari Pak. Jadi jujur itu agak susah asal. Padahal jujur itu ya bagi aku suatu hal yang harus kita miliki. Karena itulah bahan kita. Dengan jujur, insya Allah orang akan percaya. Kemudian yang kedua, Pak Bupati, kita nih cenderung terkadang ada budaya-budaya asal Bapak Sendang, Bupati. Aku berharap Pak Bupati untuk kabupaten kita nih jangan adalah ABS gitu. Tidak bagus Pak Bupati. Artinya mau ABS ada Pak Bupati ya format, ada Pak Bupati. Sendak dia orang melayani kadang enggak ya Pak. Jadi gini nak berubah Pak Bupati. Yang ketiga Pak Bupati, ini masalah kita nih, ini masalah ngakal Pak Bupati. Ngakal ini kadang-kadang banyak lah di rakyat kita. Tolonglah siapa caranya kita benahi sedikit. Tadi itu jati diri kita. Jati diri ini penting Pak Bupati, karena mengapa inilah orang lihat job kita itulah. Mereka tidak punya dermaga sehingga mau nak ke laut itu harus berjalan ratus meter. Itu kampung kita, rakyat kita itu. Ya. Yang kedua, dia kemarin yang ada berita. Aku baca berita kemarin di Suak Kemang. Suak Kemang itulah bandai juga dermaga. Ini kan bagian dari kesejahteraan rakyat gitu. Dia mau ada dermaga, nyaman nak ke laut, tidak payah berjalan, kemudian tidak payah, ya menadikan, tidak payah mawa, bisa pakai motor. Nah ini nak jadi perhatian Pak Bupati, ya. Karena ini kemarin orang sampaikan ke aku, waktu kebenaran aku reses di daerah Batu Hitam. Itu informasi yang aku sampaikan Pak Bupati untuk saat ini. Mudah-mudahan ada informasi yang lain dari kawan-kawan. Terima kasih Bupati. Selamat pagi kawan-kawan semua, terima kasih. Pagi Pak Yuri. Sebenarnya aku tuh senang karena aku bisa bertemu dengan Pak Bupati Warung Kopi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bupati dan semua yang hadir di sini. Kami dapat ada waktu nak bertanya. Aku nih kemarin ritok nak bertanyakan siapa sebenarnya itu kan. Mudah-mudahan Bupati ini dapatlah beri jalan solusi keluar kepe-kepe kan. Gini Bupati, kami ini kan namanya seniman warung kopi kan. Seniman warung kopi ini kan simatupang Pak Bupati. Siang malam tunggu panggilan sama lah, semua begitu kan. Semua musisi, penyanyi dan sifatnya yang ada di Kabupaten Morekopi. Mungkin ini terjadi sama kami, mungkin yang lain juga terjadi. Namanya kita nak begawe itu kan ada niat ngambil kegiatan agar mudah untuk begawe. Ngambillah kami cerita nih Pak, mungkin yang lain juga pernah ngambil berupa kendaraan lah. Ngeredit lah kira-kira dengan hasil main siang malam, ngumpul-ngumpul sikit-sikit, walaupun patah-patah pinggang itu kan pokoknya biar bukan nak bergaya tapi mobilitas untuk gawe ya, kebutuhan sebenarnya, kebutuhan kami untuk kegiatan musik tadi. Jadi kami ini ngambillah nama kendaraan mobil kita orang Bitong ya. Pada waktu awal-awal bagus lah Pak, namanya kita tidak ada niat nak macam-macam nah, jadi kan semuanya berjalan. Tapi karena situasi ternyata kita kena pandemi ini kan macet. Nah, walaupun macet tadi teruslah kami bayar sedikit sampailah 2 bulan ini perjalanan kendaraan kami teh. Nah kemari begitulah banyak stak usaha-usaha warung kopi kami di yang pendam tutup juga karena situasi pandemi. Nah, kita nak ngelawan pemerintah kan harus patuh sebagai warga. Nah kami juga menghimbau, otomatis bukan kami aja, semua seniman yang ngeluh bersurang karena tidak uang main musik. Nah tapi dari pihak leasing kan tidak mau tahu kadang-kadang Pak.
Nah, kami ini lah mayar, tahu-tahu macet, bukan tidak dapat bayar. Mayar makan tadi, dapat job sikit tadi, karena kumulatifnya tidak sesuai dengan job biasa dapat, belum dapat bayar kan motor, kan kendaraan. Jadi kami mikirkan anak beranak dulu dan makan. Nah, tapi kami lah nyampaikan, sementara kata dari presiden kita di sana tuh adalah penerapan kebijakan, tapi kami ini mobil kami sama sekarang diambil. Nah, berapa lama bayar? Mayarnya 15 bulan, Pak. Yang tertunda? Tertunda nih 4 bulan masuk, Pak. 4 bulan ya? Iya. Jadi kami ini bertunggu-tunggu lah ke apa. Nah, aku udah ngerti juga didatangnya debt collector itu kan. Jadi aku pikir ke apa lah ini. Nah, jadi dia diambil dia. Nah, sementara waktu diambil kendaraan kami ini kan istilah kita lah banyak, bukan jak sebulan 2 bulan lah bayar nih. Lah 15 bulan. Mak ada toleransi. Aku sebut kami ini kan lagi usaha. Mika lihatlah di time pendam. Musik jak dibubar ya dari penarikan itu titipan atau langsung ditarik langsung, Pak? jadi diambil dia. Ah, katanya dibawa dulu. Iya. Prosedur penarikan dari dealer, pada waktu itu. Prosedur itu Aku kira mobil Mika kemarin ada keliling-keliling. iya. Mika yang bawa nggak? Bukan. Itu aku udah tahu kata pihak lah berkeliaran pula mobil aku. Bu, siapa yang bawa itu? Berarti Nah, orang inilah Pak Bupati, kawan-kawannya, kita nak ngelakar ke apa lah aku ritok. Memang kalau ada hak aku, tolonglah dibantu penyelesaiannya. Salah prosedur gitu penarikannya. Sebab kami ini kan dulunya mantan orang leasing juga, ya. Yang namanya penarikan kendaraan itu baik motor maupun mobil, itu biasanya ada berita acara, Bang Beli. Berita acara untuk laporan ke leasing, ya enggak? Bahwa mobil Bang Beli sudah ditarik, ya enggak? Atas kesepakatan yang ditandatangani dari Bang Beli dengan pihak leasing, dalam hal ini debt collector. Nah, waktu itu mereka ada membuat itu berita acara penarikan itu. Nah, kalau sampai itu tidak ada, mobil itu lagi tetap haknya Bang Beli. Apalagi aku dengar tadi mobil itu lah keliling sekaput Tanjung Pandan. Takutnya ada oknum-oknum yang di luar leasing itu mempertangankan dengan pihak lain gitu Bang Beli. Nah, aku dengar juga tadi kata Bang Beli ada yang dijanjikan gitu kan dengan Bang Beli tadi, kompensasi. Jadi kalau barang sudah ditarik itu tidak ada kompensasi, Bang Beli. Dia udah langsung masuk ke dealer, dilaporkan. Dalam jangka waktu berapa minggu yang ditentukan, Bang Beli masih sanggup enggak untuk menebus barang tersebut? Selesai ya? Di sini ada 4, 2, 3, 4. Ada 4 ya, ada 4 kasus. Kalau di di Kabupaten Warung Kopi kami itu ada biasa tukang notulen, tukang moderator, tukang nyatat. Ini karena kita baru pertama, tak apa-apalah ke depan mungkin kita akan bawa tukang catat. Jangan sampai salah. Aku harus sikok-sikok nih ya. Kalau lahan jembatan itu ada di lahan pribadi, memang tidak bisa digubris, Pak. Nah, gitu, Pak. Kecuali lahan pribadi itu biarlah tetap sana. Pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi mencari lahan yang dibeli untuk khusus itu. Nah, itu baru bisa dibangun, Pak. Gitu, Pak. Jadi kalau selama masih ada di lahan pribadi, itu harus ditukar guling dulu, baru dapat dibangun. Kalau tidak digituin, tidak dapat diselesaikan. Itu, Pak. Kalau ini Pak Bupati, kalau tidak salah yang di Batu Hitam itu, Batu Hitam pula, iya. lahan hutan lindung, hutan lindung pantai. Jadi memang ya koridor dipinjam gitu, pinjam hutan itu. Tapi sebagian lah rusak juga tadi itu. Jadi tinggal permohonan masyarakat ini, ya apa agar dermaga itu dapat dibuatkan begitu, sehingga ke laut mereka tidak payah ngerombang hutan bakau yang lah tumbuh-tumbuh yang lah jadi yang itu tumbuh-tumbuh, tapi mungkin di dermaga. Iya. Kalau
permasalahannya seperti itu Pak ya, karena itu berada di hutan lindung, berarti urusannya itu ada di pusat kementerian Pak. Terus Pak Juri ya, Pak Juri ini masalah dana refocusing, refocusing karena untuk berangkat bagi kena berangkat nih Pak Juri, dia membelitung lah ya. Ya pun juga berangkat. Kena corona lah Pak ya, keluarga anak bini sakit juga. Oh, lah benar pemerintah tuh sebenarnya. Tapi banyak pula ada hasil Pak. Pulang Kalau banyak kan dapat dialihkan ke lain pula. Kita buat apa ke museum kita bagus mendapat dua tingkat gitu loh museum. Kayak apa cara gitu. Memang ada dicatat aja anak. Maksudnya gini, ini khusus untuk kabupaten sebelah. Kalau di kabupaten kabupaten. Ya, kiapa no. Itu kalau maaf, ini bicaranya di warung kopi ya, warung kopi kabupaten warung kopi. Orang begitu dia leasing, ada barang, terus barang ini sudah dibayar, berarti kan itu ada niat baik untuk membayar, untuk menyelesaikan toh. Nah, mereka tidak serta-merta bisa mengambil ini kapan saja ketika ini tidak dibayar beberapa bulan. Karena untuk pengambilan itu harus ada surat pengadilan Pak, bukan surat macam-macam lah. Kini ada jalan, insya Allah ada jalan lah kalau gitu. Mudah-mudahan macam KPN terbantu. Nah, pokok kata kuncinya, setiap pengambilan barang dari nasabah itu harus jatuh dari sidang pengadilan dulu. Kalau udah gitu udah dapat, itu prosesnya salah kalau mereka mengambil. Itu yang aku tahu gitu Pak. Ya mudah-mudahan sana sama juga prosedur. Tapi kan di sana karena mereka bawa ngajak kawan, kita panik karena sendiri, ya dah. Dan kita tidak menguasai itu juga. Kebanyakan masyarakat seperti itu kan. Ngerti hukum Pak Bupati. Ya. Kita main musik Pak Bupati, kaki berurang. Oh. Nah, jadi tidak tahu waktu itu pening lah pokok. Karena situasi itu, karena kami tidak paham mengenai itu Pak. Gitu Pak. Minta tolonglah Pak Bupati. Mungkinlah ini banyak juga warga-warga yang lain juga mungkin bernasib sama kan kami. Mudah-mudahan lah ini menjadi solusi yang terbaik untuk Kabupaten Warung Kopi kita nih Pak Bupati. Bapak, kawan-kawan, warga Warung Kopi yang kami hormati, alhamdulillah kita berada di Kabupaten Warung Kopi ini dengan kepemimpinan Pak Bupati ini. Walaupun ada masalah, kita bahas secara diskusi dan keadaannya aman-aman lancar. Mudah-mudahan ini terus Pak Bupati. Kami sedikit tadi dari pembicaraan baik dari DPR sebelah, Dinas Pendidikan sebelah, dan dari BNN. Ini mungkin ke Pak BNN Pak. Ya. Jadi tadi Pak BNN di antara sekian yang beliau ungkapkan, ada satu hal yang kami tertarik, di mana tadi ada yang termasuk ke kategori kalau tidak secara hukum ke apa nama? Ke perbaikan itu Pak. Tadi rehabilitasi. Nah, di rehabilitasi ini karena melihat korban daripada narkoba ini, persentase terbesar adalah di kalangan usia menengah ke bawah. Bola macam kami nese, alhamdulillah kemarin lesak di tes urin gitu ya. Aman lah gitu ya. Nah gitu ya. Mulai tingkat ke atas, tapi tingkat ke bawah khawatir juga Pak gitu. Nah ini karena terbesar di tingkat usia produktif gitu ya Pak ya. Atau mungkin lewat Pak Bupati Kabupaten Warung Kopi ini perlu juga ini menjadi pemikiran kita ke depan, bahwa di samping kita memerangi narkoba ini, kalau sampai ada terjadi korban di kalangan warga kita yang remaja atau muda-muda,
yang berefek kepada rehabilitasi. Kita sayang kalau kita punya fasilitas yang lah pernah ada tetapi terbengkalai dan tidak menjadi perhatian. Nah, di kabupaten kita itu ada satu tempat yang dulu pernah menjadi tempat semacam apa nama persinggahan calon jemaah haji. Itu sayang terbengkalai. Nah, kalau ini memang diupayakan dibuat suatu tempat khusus untuk rehabilitasi di kabupaten kita itu alangkah baik ini. Jadi kita punya tempat rehabilitasi yang eksklusif gitu ya. Sehingga untuk kasus-kasus rehabilitasi kita tidak perlu ngirim ke kabupaten sebelah gitu. Ini mungkin kalau kejadian seperti ini kita kirim, kita rujuk ke kabupaten sebelah. Inilah perlu mungkin kepedulian kita masyarakat di kabupaten kita ini untuk sama-sama kita memberdayakan, mengupayakan hal ini. Dulu istilah tempat itu dipakai tempat asrama haji. Nah, bahkan tempat airport itu dari seseorang yang menyerahkan tempat itu sepenuh. Daerah mana itu, Pak? Nah, ada daerah di Badau. Oh, di Badau. Lagi masuk. Iya. Nah, itu di kabupaten gitu. Nah, itu gitu ya. Gitu. Nah, inilah. Mudah-mudahan ini juga dari pihak BNN ini menjadi suatu pemikiran kita bersama. Masalah rehabilitasi inilah yang menjadi prioritas kita. Karena kena ke generasi kita dan pemuda itu gitu. Nah, jadi kalau kita punya tempat yang komprehensif, bukan mustahil, jangan kita ngerujuk ke tempat orang, justru dari kabupaten lain ngerujuk ke tempat kita. Tetapi setelah aku bergabung di sini, aku menyatakan pindah warga kabupaten. Berarti aku orang yang pertama yang dari sebanyak. Ulang. Selamat menjadi warga kabupaten. Berarti KTP harus buat tuh. Berarti aku orang yang pertama dari sekian banyak ini yang menyatakan pindah warga kabupaten sebelah, asalnya sebelah, menjadi ke warga Kabupaten Warung Kopi. Apa sebab begitu loh? Enggak, ini apa sebab begitu loh? Nah, mestinya kawan-kawan nanya. Yang pertama tadi aku lihat terlalu banyak gila permasalahan di Kabupaten Nok. Aku kemarin diam. Lah dari bawah, dari atas, dari samping itulah diserang semua gitu ya. Lah diserang. Sehingga aku nyatakan gitu loh. Aku nyatakan siapa ya? Kalau misalnya aku pindah aja lah ke kabupaten sebelah Warung Kopi gitu loh. Mumpung kabupaten Warung Kopi nih kan agi baru gitu loh. Bersih. Agi gampang ini nata gitu loh, bukan nata Nurmati nata bukan gitu. Ngatur gitu loh, ya kan? Tadi permasalahan lahan disampaikan dari Pak Guru kita, Pak Erwandi tadi. Masalah pendidikan juga disampaikan Pak Zuri. Masalah narkoba disampaikan dari Pak Nazardin. Terus disampaikan leasing juga ada masalah. Nah, namanya narkoba nih, mumpung Ikam lagi pemimpin nok bersih dari narkoba, aku nak gabungkan Ikam gitu loh. Ya, nah, nggak usah, cukup. Ini kebanyakan salam gitu, malah report gini, ada tanda tanya pula gini gitu. Itu nok pertama alasan aku, jadi biar pindah lah aku. Aku nyatakan Bismillahirrahmanirrahim, aku pindah keluar dari kabupaten nok sekarang ini menjadi kabupaten Warung Kopi. Nah, dan juga Bupati Warung Kopi ini memang inilah ideal. Jadi dia mendengar aspirasi, mendengar dari masyarakat bawah, bukan mendengar dari pejabat. Siap Pak, bagus Pak, oke Pak, semua baris Pak. Nggak bisa seperti itu gitu loh. Nah, makanya aku lebih condong ke Bupati Warung Kopi. Gitu. Dia nak mendengar dari bawah, walaupun
Walaupun ya emang itu bagian dari risiko jadi pemimpin, dia harus siap ngeluarin duit. Ya, dia harus siap ngeluarin duit. Bayar rekupi kawan-kawan itu. Emang dia sebagai risiko dari seorang pemimpin. Nah, itu nomor 2. Siap. Nah, nomor 3 ini ke Pak Bupati Warung Kopi. Apa yang sudah dilakukan dari Kabupaten aku kemari, aku diam kemari, Pak? Mana jauh kampung kami pun, Pak? Jauh dari warung tetangga Warung Kopi ini jauh gitu. Nyebrang laut pula. Itu dijadikan pelajaran, Pak. Dijadikan pelajaran. Ada batasan-batasan jangan dilakukan atau dilanggar dari seorang pemimpin. Apa itu misalnya? Apa misalnya? Contoh, masalah adat. Ya, adat ini kan bermula dari inilah cikal bakal hukum kita. Ya. Inilah kebiasaan kampung kita itu ini dari adat gitu loh. Ya kan? Adat ini. Maka dari itu apa yang dilakukan dari kabupaten aku kemari, kami pelajaran. Adat di sana tuh seperti apa sih? Bagaimana sih pengurusannya? Jangan sampai terulang ke Kabupaten Warung Kopi. Sayang, ini lagi baru masalah. Lagi nyaman katanya. Itu nok pertama. Nok kedua, Pak, apa yang dapat dijadikan hikmah Kabupaten Warung Kopi terhadap kabupaten sebelah? Ya, terhadap kepedulian kepada masyarakat. Ya kan? Sekarang ini, Pak, ya. Sekarang ini pemimpin di Kabupaten Kamek Sunak ndak lagi peduli kan Kamek, Pak? Ngasih. Lagi peduli kan Kamek? Bantai Mika lah. Terserah Mika lah. Hajar lah Mika. Buktinya apa? Buktinya dalam pengaturan TI Rajuk. Coba lihat. Sekarang masyarakat bebas sebebas-bebasnya. Ya. Banyak dokter lah. Bebas sebebas-bebasnya. Banyak dokter suntik. Banyak dokter sintik. Lama-lama siapa jadi pasien gitu. Nggak perlu sekolah jadi. Nggak perlu sekolah. Nah, artinya di sini seorang sosok pemimpin harus peduli. Itu baru satu sektor pandang dari tambang, Pak. Belum ke sektor-sektor yang lain. Ambillah hikmah dari pemimpin kabupaten yang kami di sana. Jangan ikam lakukan, Pak. Ya, apabila Pak Bupati Warung Kopi tidak mendengarkan atau melanggar ini, Pak ya, kami akan membuat somasi terhadap ikam. Somasi. Perhatian. Ini tegas nih Pak. Ini karena ikam tuh diangkat dari rakyat. Ya kan? Rakyat nggak menggaji ikam, rakyat nggak mengangkat ikam. Hak rakyat nurunkan ikam. Itu secara konstitusi harus seperti itu dan harus terima gitu. Nah, inilah berat menjadi pemimpin. Tapi aku yakin, ya, aku yakin dengan Kabupaten Warung Kopi dia bisa menangani semua. Dan yang terakhir apa Pak? Sekarang kasus Bang Billy ini bukan cuma Bang Billy aja. Banyak di kabupaten sebelah sana. Di kabupaten aku dulu. Orang-orang yang terlibat masalah ini. Cuman masyarakat kita ini tidak enak ramai, Pak. Lah udahlah biar aja lah. Lah usaingar biar aja lah. Itu. Dan psikoagi masyarakat kita ini tidak dapat pas pendamping sebagai pelindung mereka, advokatnya belum dapat gitu. Belum dapat. Kalau mereka dapat seperti itu, aku yakin Bang Billy buatkan berita acara kronologis itu. Nanti kita minta bantukan ke lembaga hukum. Karena itu ada unsur pasal 367 KUHP pidana. Dia merampas punya Bang Billy untuk kepentingannya dia, untuk dimakmurkan buat dia. Ada unsur seperti itu, Bang. Jadi ikam buat kronologisnya, ceritanya sampai barang itu keluar dari rumah ikam. Nah, yang seperti inilah ambil hikmah buat Kabupaten Warung Kopi. Jangan dilakukan apa yang di kabupaten saya yang dulu dilakukan, jangan dilakukan lagi. Jadi pelajaran gitu loh, jadi pelajaran. Baik, alhamdulillah ternyata dengan adanya forum Kabupaten Warung Kopi ada orang aku bingung nih dia bercanggih atau apa ini? Sebenarnya ya Pak Bupati? Enggak, dia bercanggih atau nguluk-nguluk gitu. Memang
rencana kami itu nggak goyon, nggak nguluk-nguluk lah mendak, tapi kok nyambung ke dia. Nggak kan ada KTP 001, bupati je belum ada KTP. Tapi dah masalah, insya Allah. No. Udah itu ada beberapa poin yang dapat aku tarik, masalah TI dengan masalah adat. Itu mendapat kita buat session tersendiri lah. Karena kalau adat agak lama bahasanya, dan kalau TI pun agak lama juga. Kalau nak lain-lain kan bisa selintas, tinggal dikerjain gitu. No. Tetapi kalau LAM ini lembaga adat, makanya kita harus hati-hati benar Pak. Kan orang-orang di lembaga adat kan agak tua, lebih tua dari kita gitu Pak. Jadi harus agak hati-hati dan kita konsep benar-benar lah. Jangan sampai nanti begitu kedengaran dari kabupaten sebelah, oh inilah nak ngericok kayak kami, tidak begitu, tidak begitulah. Tetapi kalau lembaga adat itu benar-benar diarahkan dengan mereka menjadi tolok ukur kemajuan, karena Allah itu memasukkan hambanya ke surga itu rombongan, tidak kuang siko-siko, tidak ada itu no siko-siko. Jadi kalau kita berjamaah, itu ke neraka berjamaah juga. Oh kalau ke neraka kuang dia begitu ini lah udah diputuskan masuk itu. Masuk. Tetapi untuk masuk surga harus dikumpulin dulu berjamaah, masuk semua. Tidak ada jago surang. Insyaallah begitu. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.